Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, haleluya, shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Mari sama-sama siapkan hati kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kembali kami beribadah. Kami tahu kami bisa ibadah itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Biar Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Setiap kami yang ada di rumah umat-Mu, semua kami menikmati hadirat Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu sanggup mengubah keadaan hati kami. Hadirat-Mu sanggup mengubah kami Tuhan. Kami semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang mencari wajah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ini doa kami, kerinduan setiap kami. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Ini doa kerinduan kami ya Tuhan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sambut uluran tangan-Mu ya Tuhan. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau
jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan, membawa hati kami. Kami sungguh menyadari dalam hidup kami ya Allah, sesungguhnya kamilah yang membutuhkan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah jauh dari setiap hidup kami. Hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Oh, ya Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, ralabaya syadalala. Tuhan, setiap kita yang ada di rumah, angkat kedua tangan kita dengan iman. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sekali lagi, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau
kasih Tuhan. Hadirat-Mu, firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara, firman Tuhan yang menerangi kita hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Bagian saudara dan saya, kita tetap berkenan di hati Tuhan. Biar kita terus menjaga hati kita, hidup semakin berkenan di hati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang bebaskan kita dengan iman. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tepuk tangan sama-sama yang percaya, katakan amin. Haleluya. Hey, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lagi sama-sama, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Tepuk tangan sama-sama. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Umat-umat pemenang boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan yang berjanji, waktu kita mencari wajah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dia selalu menolong kita. Percaya saudara, tahun yang lalu Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan pasti tolong. Sebab Dia penolong yang setia. Kasih tahu kiri kanan saudara, jemaat yang ada di rumah, buat suami istri saudara, Yesus penolong kita yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Ini doa kami, ini pengharapan kami Tuhan. Kau penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus penolong kita. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari angkat tangan kita. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Shalom jemaat Tuhan GB My Walk. Puji Tuhan, kita boleh bisa berjumpa melalui ibadah live streaming di ibadah Minggu 22 Agustus 2021 ini. Saya juga secara khusus mengucapkan untuk Bapak Gembala, Bapak Fendi Tantono dan tim pelayanan, terima kasih kalau saya diberi kesempatan buat melayani kebenaran firman untuk seluruh jemaat GB My Walk. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah menolong kami sepanjang hari ini sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Biar segala ibadah ini berkenan di hati-Mu, segala pujian sembah kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri yang datang melawat umat-Mu, mereka yang lapar dan haus akan firman-Mu. Engkau Tuhan roti hidup, air hidup yang mengenyangkan, memuaskan setiap kami. Roh Kudus bekerjalah, setiap telinga mendengar firman ini, mereka dilawat dan diberkati oleh kebenaran Engkau sendiri. Dan Engkau menambahkan iman mereka sehingga mereka makin hidup di dalam Tuhan. Urapi hati, pikiran, dan pikiran kami. Engkau sucikan, kuduskan kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan adalah yang berkenan di hati-Mu bagi jemaat-Mu pada pagi ini. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan bicara kepada jemaat sekalian satu tema tentang teladan jemaat di Tesalonika yang menurut Rasul Paulus mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Saya percaya setiap orang percaya pasti rindu menjadi warga kerajaan Allah. Baik, saya bacakan beberapa ayat saja dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3-5 berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskannya penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, menarik sekali di dalam perkataan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada satu hal yang Paulus katakan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Saya percaya bahwa setiap orang rindu masuk di dalam kerajaan Allah. Setiap orang berharap ada dalam kerajaan Allah. Tapi Paulus rupanya memberikan suatu ciri orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah. Bukan sekedar dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Kita tidak berhenti di dalam percaya kepada Yesus, pasti masuk surga, pasti masuk dalam kerajaan surga. Bukan sekedar itu, ternyata juga ada beberapa ciri-ciri dari orang yang layak masuk kerajaan Allah selain dia percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus mengatakan bahwa ia mengucap syukur pada Allah ya, karena beberapa keistimewaan jemaat di Tesalonika, sehingga mengatakan jemaat Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah. Apa sih keistimewaan jemaat di Tesalonika sehingga disebut layak sebagai warga kerajaan Allah? Yang pertama, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa jemaat ini imannya semakin bertambah. Jadi perhatikan baik-baik. Iman semakin bertambah. Saya percaya ini adalah suatu hal yang memang harus dialami setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia pertama kali percaya kepada Tuhan, dia tidak boleh statis, dia tidak bisa diam begitu saja. Dia harus bertumbuh, dia harus bertambah imannya. Dan itu adalah ciri kerohaniannya hidup, ciri manusia roh kita hidup. Ya, kita bukan hanya bertambah
Kalau kita secara fisik bertambah makin besar, di dalam pertumbuhan rohani juga harus ada bukti-bukti yang terlihat, yaitu kita ini harus semakin bertambah di dalam iman. Dan itu dapat dibuktikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Nah, kenapa Paulus mengatakan iman jemaat ini makin bertambah? Ya karena memang jelas kalau saudara baca Alkitab ini dengan baik-baik bahwa jemaat ini sebenarnya menghadapi tantangan yang begitu luar biasa sekali, ya. Dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka sungguh hal yang sangat luar biasa. Tetapi kata Alkitab, ya, mereka ini tetap tabah, tetap tumbuh di dalam Tuhan, dan Paulus memuji mereka akan kebaikan mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah iman kita ini bertambah? Atau kita waktu pertama kenal Tuhan 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini tidak ada perubahan sama sekali? Adakah iman kita ini mengalami pertumbuhan sejak dari kita pertama mengenal Tuhan Yesus Kristus? Ya. Dan Paulus mengatakan bukti dari iman yang bertumbuh itu adalah, ya, dikatakan sekalipun mereka menghadapi tekanan, ya, di dalam ayat yang kita baca ini, ya, mereka mengalami penindasan, ya, dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Ya, persoalan penindasan, aniaya ternyata tidak membuat jemaat di Tesalonika itu imannya down, turun, ya. Justru saya melihat di dalam Alkitab bahwa dalam persoalan hidup adalah suatu sarana yang Tuhan izinkan untuk menumbuhkan iman seorang. Perhatikan saja sejak dari sejarah bangsa Israel. Mereka diizinkan mengalami berbagai persoalan dan tekanan hidup justru untuk menambahkan iman. Ya, itu pasti. Ya, kalau saudara belajar tentang bagaimana Israel keluar dari Mesir, ya, kemudian mereka diizinkan Tuhan muter-muter 40 tahun di padang gurun. Kalau saudara baca Alkitab di dalam kitab Keluaran sana dikatakan bahwa itu Tuhan sengaja melakukan hal itu, mutar 40 tahun. Padahal kalau mau mungkin ngambil jalan yang rute lurus-lurus aja pendek, cepat gitu, nggak perlu 40 tahun. Kenapa? Sengaja diputar-putar supaya, kata Alkitab, supaya kamu belajar percaya sama Tuhan. Kenapa disebut belajar percaya? Karena orang yang bertumbuh imannya pasti akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, Allah mengizinkan mereka mengalami pengalaman-pengalaman iman melalui persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Yaitu ketika mereka banyak mengalami persoalan selama 40 tahun di padang gurun, ya, itu ada banyak yang mereka alami. Sehingga kadang mereka menggerutu, kadang mereka marah, kadang mereka ingin kembali ke Mesir. Ya, Tuhan izinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya apapun tantangan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, justru kita tetap harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab orang-orang yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan, seperti jemaat di Tesalonika ini, inilah yang kata Alkitab, inilah yang kata Rasul Paulus, engkau layak menjadi warga kerajaan Allah. Karena sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah tekanan hidup, imanmu justru semakin bertambah. Bukankah tidak sedikit kita menemukan, ya, bagaimana ada orang yang mengalami persoalan hidup, mereka memilih solusinya bunuh diri. Padahal bunuh diri bukan solusi. Kenapa? Dia pikir kalau dia mati, selesai persoalan hidup. Tidak. Orang yang mati bunuh diri justru akan mengalami problem hidup yang lebih besar. Karena setiap manusia, kalau dia mati, pasti akan menghadapi kehidupan lagi. Hidupan yang seperti apa? Tergantung. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, pasti engkau hidup dalam kerajaan Allah. Tapi kalau engkau hidup mati bunuh diri, gak mungkin kamu ada di kerajaan Allah.
Kalau kita bunuh diri itu bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita rame-rame aja sekarang bunuh diri supaya pindah ke kerajaan Allah. Tapi kan tidak mungkin. Allah tidak menginginkan saya dan saudara bunuh diri. Bunuh diri tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Tidak sedikit di dalam masa-masa pencobaan, dalam masa tekanan hidup, orang mengambil keputusan hidup dengan cara bunuh diri. Saya mau kasih tahu kepada saudara, orang yang bunuh diri bukan menyelesaikan persoalan, justru menambah persoalan. Ingat baik-baik, orang bunuh diri justru menambah persoalan. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, saudara harus berdoa. Justru di tengah-tengah masalah itu adalah kesempatan saudara mengalami kuasa Tuhan. Bukankah segala persoalan hidup diizinkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam sejarah Israel? Tetapi kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saya percaya juga berlaku bagi saya dan saudara hari ini. Di tengah persoalan hidup saya dan saudara, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara. Justru di tengah-tengah pergumulan inilah saya dan saudara ditambahkan imannya kepada Tuhan. Ya, jangan menggerutu. Saya mengatakan kepada jemaat yang saya layani, mungkin dalam pandemi COVID ini penghasilan berkurang, penghasilan di kantor berkurang, engkau yang kerjanya di Grab penghasilan berkurang. Tapi dengarlah baik-baik, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang sanggup memelihara hidup saya dan saudara. Dan justru di tengah-tengah persoalan pandemik ini, saya dan saudara akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan engkau akan kagum heran melihat Tuhan. Hampir 2 tahun ini ternyata Tuhan memelihara engkau, menghidupi engkau. Dan saya percaya Tuhan punya cara banyak kali, cara untuk menolong saya dan saudara. Itu sebabnya mari bertumbuh terus dalam Tuhan. Iman kita harus bertambah di dalam Tuhan. Ya, kita mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu perbanyak baca firman, perbanyak mendengar firman hari-hari ini. Justru pandemi COVID ini sebenarnya memberikan waktu lebih banyak untuk saya dan saudara untuk membaca firman, untuk mendengar firman. Kita punya waktu lebih banyak untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Gunakan masa-masa pandemik ini justru kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam rohani. Saya percaya orang yang melihat pandemik COVID ini dengan cara positif, maka dia akan mendapat input yang positif dalam hidupnya. Tapi kalau dia menggerutu, melihatnya secara negatif, dia nggak akan mendapat hal yang positif dalam hidupnya. Saya percaya ada banyak hal-hal yang positif yang dihasilkan dari orang-orang yang berpikir positif bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkarya atas segala zaman. Berikutnya yang kedua, kata Alkitab, mereka tabah, ya, mereka mereka bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama, semakin kuat, kata ayat 3, ya, kasih pada Allahnya dan sesamanya semakin kuat. Itu yang kedua. Dan kata Rasul Paulus, justru ciri kedua inilah yang menyebutkan di dalam ayat kelima, engkau layak menjadi warga kerajaan Allah. Orang-orang Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah. Kenapa? Karena kasihmu pada Allah, kasihmu pada sesamamu semakin kuat. Suatu waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahwa kunci untuk melakukan hukum Taurat adalah kasih. Dia memberikan hukum yang kita kenal dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu. Kasihilah dengan segenap sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang mengasihi Allahnya sepenuh hatinya, orang-orang yang sanggup mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri, orang-orang seperti inilah yang benar-benar memang layak menjadi warga kerajaan Allah. Sebab kenapa? Kristus sendiri yang adalah kasih itu, Tuhan sendiri adalah yang maha kasih itu, telah membuktikan dirinya selama di dunia ini bahwa dia mengasihi Bapa yang mengutusnya, sehingga dia taat sampai mati di kayu salib. Dan dia mengasihi saya dan saudara untuk menebus dosa kita, sehingga dia mati sampai di kayu salib. Dan sudah sangat terbukti dia, Tuhan, mengasihi saya dan saudara. Sebabnya saya percaya orang-orang yang ada di kerajaan Allah memiliki ciri-ciri seperti Kristus itu juga, ya, memiliki kasih yang luar biasa. Dan saya percaya jemaat di Tesalonika yang memiliki kasih kepada Allah dan sama semakin kuat, itu penting.
Bagaimana saya dan saudara pada hari-hari ini? Apakah di tengah pandemi COVID ini ibadah online membuat engkau makin dekat kepada Tuhan, atau saudara makin jauh sama Tuhan? Apakah ibadah online ini membuat saudara makin serius sama Tuhan, atau saudara sembarangan ibadah? Kalau ibadah datang ke gereja udah persiapan, pakai baju yang rapi, datang yang rapi. Ibadah online gak perlu mandi, cuci muka doang, duduk ya, dengerin saja, kan cuma gak kelihatan ibadahnya. No, itu orang yang tidak menghormati Tuhan. Itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Di mana ada seorang mau berjumpa kekasihnya, dia tampil sembarangan. Tidak. Saya percaya orang yang mau berjumpa dengan Tuhan yang dikasihinya, dia akan datang dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya. Anak-anak sekolah minggu di tempat saya ingatkan, guru-gurunya, orang tuanya, ajar anak-anak walaupun ibadah online seperti datang ke gereja seperti biasa, pakai baju ibadah gereja, pakai sepatu, datang ibadah walaupun di rumah, karena mereka sedang datang menghadap Tuhan mereka. Nah saudara, sikap hidup kita, cara hidup kita, ya, memperlakukan Tuhan, itu akan membuktikan apakah kita mengasihi Dia. Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, akan terbukti dalam hidupnya. Apakah dia mengasihi Tuhan? Paling tidak orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi pekerjaannya. Jangan abaikan pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Jangan kita pikir kalau ibadahnya online, ya, gembala tidak lihat, jemaat satu sama lain tidak lihat. Oh tidak. Itu tidak menghalangi saya saudara, karena roh yang sama yang bekerja dalam diri saya dan saudara akan menggerakkan pekerjaan Tuhan itu secara dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini ada gereja-gereja yang sedang membangun ibadah doa paginya melalui Zoom, ya. Dan tadinya tidak pernah sebanyak itu doanya, kan sampai 100. Justru dalam pandemi ini ada banyak gereja yang melakukan doa pagi sampai 1000 orang doanya. Itu luar biasa kalau menurut saya. Ya. Jadi ternyata orang-orang yang mengasihi Allah itu banyak. Dan saya percaya pandemi COVID ini bisa memurnikan iman saya dan saudara, kasih sayang kepada saudara. Bagaimana kasih sayang saudara kepada sesamamu dalam pandemi ini? Apakah engkau bisa berbagi kepada mereka? Apakah engkau bisa menolong mereka? Apakah engkau bisa berbagi berkat buat mereka di tengah-tengah pandemi COVID ini? Saya bersyukur ketika saya mengalami COVID satu keluarga, ya, ada 2 anak saya yang tidak, ya, yang lain kena. Selama saya di rumah sakit, 2 anak saya itu yang di rumah dikirimin makanan, ada dikirimin vitamin. Wow, itu bagi saya luar biasa cara Allah memperhatikannya. Kenapa yang terjadi? Sampai hari ini kalau ada orang yang COVID, saya kirim vitamin. Iya. Jemaat kami itu ada sekitar 7 rumah tangga yang kena COVID. Satu rumah tangga isinya bisa 4-6 orang. Ya, kami kirimin vitamin, kami kirimin obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh dokter, ya. Kami kirimin snack-snack makanan untuk. Oh, ada uang yang keluar, iya, nggak apa-apa. Ketika orang menolong memberikan saya, mereka nggak berhitung dengan saya. Kenapa saya harus berhitung dengan orang lain? Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih sesama saya kepada saya juga harus lakukan hal yang sama. Karena mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata. Mengasihi itu adalah dengan sikap hidup dan praktek hidup. Apakah kasihmu kepada Tuhan dan sesamamu hari-hari ini makin bertambah? Atau di dalam pandemi COVID ini engkau makin pelit kepada Tuhan, makin tidak mau berkorban kepada pekerjaan Tuhan, makin tidak mau berkorban untuk sesamamu? Dengarlah baik-baik. Justru pandemi COVID ini Tuhan izinkan untuk menguji kasih saya kepada Tuhan, kasih saya kepada sesama. Demikian juga menguji kasihmu kepada Tuhan, menguji kasihmu kepada sesamamu. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa jemaat di Tesalonika ini layak masuk dalam kerajaan Allah? Kata Alkitab di dalam ayat 4, mereka tabah dalam segala penganiayaan dan penindasan. Ya, dikatakan dalam 2 Tesalonika 1:4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan. Perhatikan, dalam segala penganiayaan, berarti banyak banget jenisnya, ya. Dan penindasan yang kamu derita. Tapi mereka tabah. Nah, ini penting gitu loh.
Orang yang tabah itu nggak curhat di medsos. Nah, kadang-kadang kita ketemu orang di medsos curhat soalnya begini, sehingga satu dunia mengetahui dia punya masalah. Orang yang tabah itu Bapak Ibu gampang ngelihatnya, ya. Dia seperti punya masalah tapi kayak nggak punya masalah, ya. Nanti besok-besok kalau dia ada kesaksian, orang-orang akan kaget, hah, dia ngalamin kayak gitu ya? Kok kayak punya masalah? Itulah orang yang tabah. Dia punya masalah tapi tidak terlihat seperti orang punya masalah. Kadang-kadang kita masalahnya kecil sekali, tapi udah kayak, wow, dunia mau runtuh begitu. Masalahnya sebenarnya kecil dibandingkan orang lain. Oh, tapi kita udah nangis gak karu-karuan, curhat kemana-mana gak karu-karuan. Itu tidak tabah, Bapak Ibu, tidak tabah. Jemaat di Tesalonika ini, Rasul Paulus tahu, ya, persoalannya luar biasa. Sampai kata Tuhannya, kata firman Tuhan dikatakannya, saya bermegah tentang iman ketabahanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Wah, itu luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang menderita apa hari ini. Apakah engkau tabah? Dengerin baik-baik. Orang yang tabah adalah sekalipun dia punya tekanan hidup, tapi seperti orang tidak tertekan hidup. Oh, kenapa sih bisa begitu? Pak Pendeta, Bapak gak ngerti persoalan saya. Siapa yang gak punya masalah? Saya juga punya tekanan hidup. Tetapi kata Alkitab, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan. Udah bukan bagian saya, udah urusan Tuhan. Saya bisa bersikap seperti ketika saya stres, tertekan dalam persoalan pekerjaan, tugas-tugas. Saya cuma bilang, Tuhan, aku nih gak bisa. Aku selesai, saya serang kepada Tuhan sepenuhnya. Saya tenang, saya gak pusing, ya, saya gak frustasi. Nah, Bapak Ibu, saya percaya orang-orang yang tabah dalam segala penganiayaan dan penindasan ini adalah orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga. Saya kurang tahu saudara mengalami apa hari-hari ini, beban seperti apa, teraniaya engkau, tertindaskah engkau, apakah kau merasa dizolimi. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau tabah menghadapi semua itu, menyerahkan segala semuanya kepada Kristus Tuhanmu, engkau layak menjadi kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Saya ulangi, Rasul Paulus mengatakan jemaat di Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah karena ada beberapa hal yang Paulus katakan. Ada 3 ciri. Yang pertama, iman mereka semakin bertambah. Yang kedua, kasih mereka pada Allah dan sesamanya semakin kuat. Yang terakhir, yang ketiga, mereka tabah dalam segala penganiayaan dan penindasan. Dan saya percaya kalau saya dan saudara juga memiliki sikap-sikap seperti yang di jemaat Tesalonika, bukan sekedar percaya pada Tuhan, tapi juga memiliki 3 sikap ini, saya percaya engkau juga layak menjadi warga kerajaan Allah. Diberkatilah engkau yang menjadi warga kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pak Fedi Tantono. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada tim pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala, menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.